Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamzam Nur Naim dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan mempresentasikan perihal manajemen peserta didik sebagai tugas penilaian akhir semester. Secara etimologi, peserta didik berarti orang yang menginginkan, sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah orang yang sedang mencari hakikat kebenaran tentang bimbingan dari seseorang yang dianggap lebih mengetahui hakikat kebenaran tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah orang yang melakukan sebuah usaha untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui proses belajar yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Keterampilan peserta didik abad 21. Pada abad 21 ini, setiap peserta didik akan belajar dengan metode yang berbeda-beda, sehingga guru ditantang untuk menemukan cara untuk membantu seluruh siswa agar belajar mengajar bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Kehidupan awal abad 21 ini menuntut adanya keterampilan peserta didik untuk siap menghadapi tantangan. Keterampilan tersebut disebut dengan 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, kemudian collaboration atau kemampuan bekerja sama, kemudian ada communication yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, dan yang keempat yaitu creativity atau kemampuan untuk berkreativitas. Konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk ke sekolah sampai dengan peserta didik tersebut lulus dari sekolahnya. Menurut Suwardi dan Daryanto, fungsi manajemen peserta didik ini adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik dengan berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, kebutuhan, dan segi potensi peserta didik lainnya. Penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru ini adalah proses pendaftaran siswa baru yang menggunakan sistem khusus dengan rancangan satu sumber atau pusat informasi sebagai server atau pengelola seleksi penerimaan siswa baru. PPDB merupakan sistem yang sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Kemudian disempurnakan dengan Permendikbud Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, sehingga harus dilaksanakan oleh seluruh panitia penerimaan siswa baru di setiap sekolah. Menjelang tahun ajaran 2019 tahun 2020, Kemendikbud telah mengumumkan sistem yang digunakan untuk program PPDB tahun 2019. Di antara aturan tersebut, sebagian sudah diterapkan sejak tahun 2018 atau 1 tahun sebelumnya. Beberapa perubahan yang dipakai Kemendikbud untuk tahun ajaran ini tertuang pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019-2020. Melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini, prinsip yang dikedepankan dalam PPDB adalah non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan adil untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dalam sistem zonasi ini ada 4 aturan baru, yaitu penghapusan SKTM, syarat penerimaan berdasarkan lama domisili, kemudian setiap sekolah wajib mengumumkan daya tampung, khususnya pada kelas 1 SD, 7 SMP, dan 10 SMA sederajat. Kemudian, sistem penerimaan
peserta didik baru didasarkan pada prioritas satu zonasi sekolah asal. Dalam sistem zonasi ini terjadi berbagai pro dan kontra. Sistem zonasi yang diberlakukan oleh PPDB tahun 2017-2018 ini oleh Kemendikbud justru sangat dilematis. Di satu sisi, kebijakan zonasi menjadi ruh dalam rangka meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memutus ketimpangan kualitas pendidikan yang jamak terjadi di berbagai sekolah di tanah air. Harapannya, sistem zonasi mampu memutus sekat sekolah favorit dan sekolah pinggiran. Kebijakan zonasi ini digadangkan menjembatani keterpurukan sekolah pinggiran justru tidak efektif. Pertama, ketidakkonsistensian kebijakan. Pemberlakuan sistem zonasi yang diluncurkan beberapa waktu lalu dinodai oleh kebijakan baru Kemendikbud yang tidak konsisten. Saat PPDB sedang berlangsung, secara mendadak diluncurkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2017 bahwa daerah yang sudah melakukan PPDB sebelum kebijakan zonasi diluncurkan boleh melanjutkan kebijakan sebelumnya yang telah berlangsung. Nah, cukup sekian teman-teman presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.